Selamat pagi, salam sejahtera. Majelis mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang hadir pada saat ini. Kiranya kita semua memperoleh berkat Tuhan melalui kebaktian ini. Pada kebaktian hari ini, Jemaat GKP Dayakolot dilayani oleh Ibu Pendeta Obertina Modesta Yohanes MTH. Atas pelayanannya, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga para pelayan yang melayani dalam kebaktian hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita menyimak beberapa warta jemaat berikut ini. Sehubungan dengan penyebaran virus corona, serta memperhatikan himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan tentang pencegahan dan penularan virus corona, maka kegiatan peribadahan baik kebaktian minggu, sekolah minggu, kebaktian rumah tangga, dan kebaktian kategorial yang lainnya untuk sementara waktu dilaksanakan di rumah atau di keluarga masing-masing. Jemaat yang berulang tahun minggu ini 9 sampai 15 Agustus 2020. Yang pertama, Ibu Dina Niman, dan yang kedua Ibu Hana Serean Kantum, dan yang ketiga Bapak Yorgi Nuansa Yahudi Almasi, dan keempat, Saudari Marcel Timothy. Yang kelima, Ibu Sri Sudaryanti. Yang keenam, Ibu Hermida Simamora. Dan ketujuh, Saudara Daniel Niman. Mari kita mendukung dalam doa saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam proses pengobatan dan dalam proses pemulihan. Yang pertama, Saudari Andika Juni Cesar. Yang kedua, Ibu Sri Hartarti. Yang ketiga, Ibu Ata Ungke Ketoni. Dan yang keempat, Ibu Sri Sudarayanti. Kiranya Tuhan memberkati pengobatannya dan memberi kesembuhan. Laporan keuangan. Untuk laporan keuangan dapat dilihat dalam slide berikut ini. Demikian warta jemaat ini. Untuk informasi dan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi majelis jemaat seusai kebaktian atau dapat di nomor telepon yang tertera di warta jemaat. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian ini dengan mata dan hati tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan hati bagi kemuliaan Allah. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 2. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci,
Saudara-saudara, mari kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Saudara-saudara, mari kita naikkan syukur dan juga memohon pertolongan Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami di sepanjang hidup kami pada pekan yang sudah lewat. Terima kasih karena hari ini Tuhan masih perkenankan kami untuk kembali beribadah dengan saudara-saudara kami seiman, meskipun tidak dapat secara langsung. Kami pun bersyukur karena dalam ibadah ini Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama berjumpa dengan sabda Tuhan, membaca dan merenungkannya, untuk mendapatkan penguatan dan penghiburan dalam masa-masa yang sulit ini. Kami bersyukur untuk seluruh hidup yang sudah Tuhan karuniakan, juga untuk kesempatan berjumpa dengan sabda Tuhan pada hari ini. Amin. Kita membaca Alkitab dari Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Injil Matius pasal 22 pasal 14 ayat 22 sampai 33 di bawah judul perikop Yesus berjalan di atas air. Ayat ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Berbahagialah setiap orang, saudara dan saya yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, lalu berusaha untuk melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul yang agak berbeda dengan tema yang ditetapkan dalam daftar pembacaan Alkitab Sinode. Saya memberi judul renungan pada hari ini, iman yang bertumbuh dalam ketakutan dan keraguan. Mengapa saya memberi judul ini? Karena dalam refleksi saya inilah yang sangat kuat, Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab, apa ketakutan terbesar yang Bapak Ibu alami saat ini? Kita sudah masuk ke bulan ke berapa ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, setengah tahun. Kita berada dalam masa pandemi yang mempengaruhi seluruh dunia, yang membawa dampak yang begitu besar
mulai dari pribadi sampai negara bahkan dunia. Kita tahu sekarang beberapa negara sudah mulai resesi seperti Jepang, Korea Selatan, dan yang paling parah Amerika sampai minus 32 pertumbuhan ekonomi mereka. Apa yang menakutkan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau ditanya sekarang ini apa yang paling menakutkan? Ada satu assessment atau penelitian yang sangat sederhana yang saya dan beberapa teman lakukan pada sebuah institusi, dan kami menemukan jawaban responden yang cukup beragam, tetapi sebagian besar mengatakan takut kalau COVID ini tidak terkendali, semakin meluas dan tidak bisa ditangani. Dan kita tahu ya, negara-negara yang tadinya mengatakan sudah bisa meredakan COVID, sekarang mulai memasuki gelombang kedua atau juga ada yang gelombang ketiga. Sebagian orang lain mengatakan mulai stres dan depresi. Dan ini saya alami yang paling sulit untuk ditangani. Apalagi kalau di rumah ada anak kecil ya, yang biasa ke sekolah, biasa main, biasa bergaul dengan teman-temannya. Selama masa pandemi ini mereka tidak bisa kemana-mana. Juga kadang-kadang anak-anak menjadi sasaran dari depresi dan stres orang tuanya. Ada juga yang takut kalau resesi makin meluas dan terjadi resesi yang sangat besar seperti tahun-tahun yang sudah lewat. Dan juga ada orang-orang tidak terlalu banyak, tapi ada yang mengatakan mereka takut kehilangan orang-orang yang dikasihi. Teringat kepada orang tua yang jauh, yang sudah tua dan sakit-sakitan dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara, daftarnya masih bisa lebih panjang lagi kalau semua orang ditanya dan diberi kesempatan. Tetapi sebagai orang Kristen, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa beriman dalam rasa takut ini? Bagaimana kita bisa beriman dalam kebimbangan yang besar, dalam keraguan-raguan yang besar? Nah, menarik sekali Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena itulah yang saya temukan dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Kita tahu cerita ini adalah bagian kedua, mujizat kedua pada teks ini. Mujizat pertama adalah pada ayat 13 sampai dengan 21. Ini cerita yang kita semua sudah tahu lama sejak kita sekolah minggu, yaitu cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, kemudian Yesus menyuruh orang banyak itu pergi dan juga murid-murid untuk menyeberang duluan ke Genesaret di dalam Injil Lukas. Kemudian murid-murid pergi, mereka naik perahu di danau itu, dan Yesus mengasingkan diri. Dia pergi dan dia berdoa. Lalu tengah malam, tadi kita baca bersama-sama, datang angin sakal. Bapak Ibu yang pernah tinggal dekat laut atau dekat danau pasti tahu apa itu angin sakal. Angin sakal adalah angin yang sangat besar yang berhembus berlawanan dengan perahu. Dan kita tahu perahu murid-murid waktu itu bukan perahu bermesin seperti yang kita kenal sekarang ya, tetapi perahu yang didayung. Dan bisa kita bayangkan betapa sulitnya mereka mendayung pada saat angin sakal. Jadi mereka mendayung maju tetapi angin itu mendorong mereka mundur. Dan itu luar biasa beratnya bagi para murid. Angin itu sendiri sudah membuat mereka susah, membuat mereka repot. Lalu tiba-tiba mereka melihat ada sosok yang datang mendekati berjalan ke arah mereka di dalam angin itu. Di dalam Injil lain disebutkan Yesus hampir lewat atau melewati mereka. Lalu kemudian mereka begitu ketakutan, dalam bahasa Indonesia tidak terlalu terasa, tetapi dalam bahasa Inggris kata yang dipakai adalah terrifying, fear, jadi ketakutan yang sangat hebat. Sangat takut sekali, seperti suatu horor yang sedang mereka hadapi saat itu. Dan mereka melihat ada sosok yang berjalan di danau itu, dan dalam pikiran mereka tidak ada yang lain, itu pasti hantu. Karena manusia biasa tidak mungkin melakukan itu.
Kemudian kita baca tadi bahwa Yesus menenangkan mereka dengan mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Salah seorang murid, kita tahu ya, disebutkan tadi Petrus, mau mengkonfirmasi bahwa memang yang datang, yang berbicara kepada mereka itu adalah Yesus. Dan Petrus katakan, kalau benar itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Dan Yesus katakan, datanglah. Tetapi rupanya apa yang konfirmasi yang Petrus dapatkan ini tidak cukup kuat untuk membuat dia bisa berjalan di atas air terus. Ketika dia merasakan tiupan angin, saya tidak tahu, mungkin anginnya masih kencang atau sudah angin sepoi-sepoi, Petrus terkejut dan kemudian dia mulai tenggelam. Lalu Bapak, Ibu dan Saudara, Yesus katakan kepada Petrus, hai kamu yang imannya lemah. Dalam bahasa Inggris dikatakan kamu yang imannya kecil, mengapa kamu takut? Dan Petrus merespon kritik Yesus itu dengan mengatakan, menyerukan sebuah doa, Tuhan tolonglah aku. Dan Tuhan menolong dia. Tuhan katakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada 3 bagian dari narasi ini yang bisa kita refleksikan bersama-sama di tengah-tengah pandemi COVID, di tengah-tengah dampak ekonomi yang sekarang makin terasa. Dan ketiga bagian ini yang buat saya ternyata menghibur dan meneguhkan, dan semoga juga bagi Bapak Ibu sekalian. 3 bagian itu adalah 3 perkataan Yesus kepada para murid dan juga kepada Petrus. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, Yesus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita ingat cerita lain di dalam Injil, bagaimana ketakutan mengaburkan, membuat murid-murid tidak bisa mengenali Yesus. Ada cerita lain, yaitu cerita murid-murid, 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus sesudah peristiwa penyaliban Yesus. Mereka yang berjalan, berbicara, mungkin juga mencium bau tubuh Yesus pada waktu itu, mereka tidak bisa kenal Yesus. Karena mereka diliputi oleh ketakutan. Pandangan mereka ditutup oleh ketakutan, oleh horor. Mereka tidak tahu, tidak ingat bahwa Yesus pernah katakan dia akan bangkit. Dia memang akan mati, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ingatan itu hilang, ditutupi oleh ketakutan, oleh teror yang luar biasa. Takut akan masa depan yang tidak pasti, takut akan harapan-harapan yang sudah hancur, yang sudah runtuh, yang tadinya begitu kuat tetapi sekarang tidak ada lagi. Dan ketakutan seperti itu Bapak Ibu Saudara yang membuat murid-murid yang begitu dekat dengan Yesus mengenali Yesus, bahkan tidak bisa mengenali dia dan mengira dia adalah hantu. Pada cerita murid dari Emmaus atau yang menuju ke Emmaus, mereka mengira dia seorang asing, sama sekali tidak mengenali dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seringkali kita juga kalau sedang dalam ketakutan, dalam teror, kita tidak bisa mengenali kehadiran Tuhan. Pandangan kita kabur. Kita mungkin sudah berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan. Kita berkali-kali melihat, mengalami kehadiran Dia. Tetapi begitu ketakutan, keraguan, kebimbangan begitu hebat hadir dalam hidup kita, kita bisa lupa pada pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah kita alami itu. Kita bisa lupa bahwa Tuhan hadir, pernah hadir dan menolong kita. Kita lupa bagaimana caranya Dia melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan yang pernah kita hadapi. Sama seperti murid-murid di danau itu dan juga 2 orang murid yang menuju ke Emmaus, kita tidak bisa mengenali kehadiran Dia karena kita takut, karena kita bimbang. Dari perkataan Yesus kepada murid-murid, kita diingatkan apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bisa mengenali kehadirannya. Yesus katakan, tenanglah, aku ini. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, jadilah berani.
aku ini. Dan jangan takut. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketenangan adalah satu hal yang tidak mudah kita punya sekarang ini ya. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah keraguan-raguan, kebimbangan, ketenangan adalah hal yang perlu perjuangan untuk bisa kita miliki. Saya baru selesai membaca satu novel dari seorang penulis yang sangat saya sukai, namanya Paulo Coelho. Judul novelnya itu Brida, dan Brida diceritakan sebagai seorang perempuan muda berumur 21 tahun yang sudah lelah hidup sangat mapan, kemudian dia mencari arti hidup. Dia merasa bahwa dia adalah, di dalam dirinya ada keturunan atau bagian diri dari seorang penyihir, dan dia mencari guru untuk menolong dia melihat bakatnya itu. Penyihir bukan seperti yang kita kenal sejak masa kecil ya, nenek-nenek yang seram dan sebagainya. Tetapi penyihir dalam tradisi barat adalah orang-orang atau perempuan biasanya yang punya keahlian khusus, yang punya kemampuan khusus, punya daya khusus. Dan Brida dalam novel Paulo Coelho ini, dia pergi ke hutan, di mana disebut di hutan itu adalah seorang guru yang bisa mengajar dia, dan dia minta diajari. Guru ini hanya menyuruh dia tinggal di dalam hutan itu, dalam gelap, tidak ada siapa-siapa, berdiri bersandar pada sebuah batu, dan kemudian hanya itu. Dan Brida melakukannya. Mula-mula dia begitu kuat ya, dia percaya saya pasti bisa, saya punya kekuatan. Tapi lama-lama begitu, makin malam, makin banyak suara-suara binatang hutan, pikirannya mulai dirayapi oleh ketakutan. Bagaimana kalau ada ular? Bagaimana kalau ada hantu? Bagaimana kalau ada kalajengking? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan itu membuat dia begitu ketakutan, bayangan-bayangan itu. Dan dia sudah hampir mau lari, sudah hampir mau pergi. Dia sudah berteriak bahkan. Tapi lama-lama dia pikir, dari mana datangnya ketakutan ini? Bukankah pikiran-pikiran dia yang membuatnya? Lalu dia mengingat bahwa hutan itu adalah ciptaan yang maha kuasa, hewan-hewan juga ciptaan dia, dan itu mulai membuat dia tenang, membuat dia sadar bahwa dia bagian kecil saja sebenarnya dari ciptaan yang begitu luas, yang begitu besar. Dan kalaupun sesuatu yang buruk terjadi, dia percaya itu ada dalam penglihatan yang maha kuasa itu. Dan dia tiba-tiba menjadi tenang, bahkan lama-lama dia tertidur. Dan dia teringat ketika bangun keesokan harinya, itulah jangan-jangan yang dinamakan iman. Dan dia menyebut, dia menamai iman itu iman malam kelam. Yaitu satu kepercayaan, keyakinan untuk tetap berada dalam ketakutan, tapi pada saat yang sama percaya bahwa ada yang lebih besar daripada ketakutan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kedua, perkataan Yesus kepada Petrus ketika Petrus mau mengkonfirmasi, mau menegaskan betulkah itu Tuhan yang datang, yang mereka kira hantu itu. Dan Tuhan katakan datanglah. Bapak, Ibu, dan Saudara, keraguan Petrus, keraguan kita juga ya, dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam ketidakpastian, kita memerlukan bukti kehadiran Tuhan. Kita memerlukan bukti bahwa Tuhan sungguh datang. Bahwa apa-apa yang kita kira itu adalah Dia, itu betul Dia. Tuhan yang hadir itu dalam ketakutan Petrus tidak dapat dikenalinya, dan dia lupa bahwa sebelumnya Yesus melakukan mujizat. Mungkin karena itu juga dia mau mengkonfirmasi, menegaskan bahwa itu adalah Yesus dengan mengatakan, lakukan juga mujizat sekarang, suruhlah aku jalan di air yang sedang bergelora oleh angin sakal itu. Dan Yesus menjawab keraguan itu dengan mengatakan, datanglah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keraguan seringkali menjadi sesuatu yang dipertentangkan dengan iman. Orang sering mengatakan, kalau kamu ragu, kamu kurang beriman. Kalau kamu tidak percaya, kamu kurang beriman. Dari Petrus saya justru belajar hal yang sebaliknya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Seorang teolog mengatakan justru keraguan adalah kunci dalam berteologi. Keraguan adalah cara kita
untuk terus menumbuhkan iman kita. Karena kalau kita tidak lagi ragu, kita tidak lagi bertanya, maka kita tidak akan mencari. Kita tidak akan bertanya lagi, kita tidak menjalin komunikasi dengan Tuhan. Keraguan akan atau pertanyaan yang terus muncul dalam diri kita, betulkah ini cara Tuhan menolong saya? Seharusnya membuat kita bertanya, menjalin komunikasi kepada Dia. Jadi kalau sekarang ini ada keraguan, ada kebimbangan, ada ketakutan di dalam diri kita, itu semua bukan sesuatu yang harus kita tolak, bukan sesuatu yang harus kita buang. Justru sesuatu yang harus kita rangkul. Dan kita pakai sebagai cara kita untuk terus melakukan pencarian, melakukan pengenalan yang lebih dalam lagi kepada Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus mengatakan kepada Petrus yang tadinya sudah kuat, sudah percaya, sudah terkonfirmasi pengenalannya akan Allah, tetapi ketika dia rasa lagi angin itu, dia menjadi bimbang. Itu pun kita pun seperti itu ya. Kadang-kadang kita yang sudah ragu, sudah bimbang, kita menjadi teguh, tetapi lain waktu ketika ada lagi yang membuat kita takut, kita ragu lagi. Dan itu tidak apa-apa, itu sangat manusiawi. Tetapi yang penting Bapak Ibu dan Saudara adalah bahwa keraguan itu seharusnya membuat kita bertanya, sebesar apakah iman yang saya punya? Tadi saya katakan dalam teks bahasa Inggris, hai kamu yang kurang percaya itu, sebutan Yesus kepada Petrus menggunakan kata kamu yang imannya kecil. Waktu membaca ini saya teringat pada perumpamaan Yesus tentang biji sesawi. Yesus katakan seorang yang mempunyai iman seperti biji sesawi, dia bisa memindahkan gunung. Dan kita tahu biji sesawi itu adalah biji yang sangat kecil. 2 minggu yang lalu kita mendengar itu, biji yang paling kecil di antara biji tumbuh-tumbuhan yang biasa dipakai untuk bumbu atau untuk sayur di rumah-rumah orang Israel. Bayangkan punya iman sekecil biji sesawi saja kita bisa pindahkan gunung, bisa punya daya, bisa punya kuasa yang sangat besar. Lalu kalau begitu, seberapa kecilnya iman yang dipunyai oleh Petrus ketika dia mulai goyah lagi, ketika dia mulai ragu lagi, ketika dia mulai bimbang lagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kita memerlukan keraguan. Karena itu ketakutan Tuhan izinkan menjadi bagian dari hidup kita. Supaya kita bisa terus bertanya, sekecil apa iman yang saya miliki? Sekecil apa iman yang sudah tumbuh di dalam hati saya? Karena iman yang sekecil biji sesawi saja, dia bisa punya kuasa, punya daya yang begitu besar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, saya bersyukur dikuatkan oleh teks yang tadi kita baca. Karena ternyata bagi Allah, bagi Yesus Kristus, yang penting itu bukan seberapa kecil atau seberapa besar imannya. Tetapi yang penting adalah bahwa dalam keraguan itu, dalam ketakutan, dalam kebimbangan, kita terus menjalin komunikasi, kita terus menjalin relasi, mencari Dia, mencoba terus mengenali Dia lebih dalam. Dan itulah yang tadi kita baca, ketika Petrus mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Ketika Petrus berdoa, menyuarakan keraguannya, menyuarakan ketakutannya, menyuarakan kebutuhannya untuk ditolong Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan dia, tetapi Tuhan menolong dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Mungkin tahun depan, ada yang mengatakan mungkin 2022, tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa kalau sekarang kita takut, kalau sekarang kita bimbang, kalau sekarang kita ragu, itu bagian yang tidak boleh kita tolak, bagian yang harus kita rangkul. Dan kita jadikan sarana untuk terus mencari bagaimana Tuhan hadir dalam ketakutan-ketakutan itu. Sekarang kita belajar Bapak Ibu dan Saudara bahwa iman justru bisa tumbuh dari ketakutan, dari keraguan. Sepanjang ketakutan dan keraguan itu membuat kita berseru seperti Petrus, Tuhan tolonglah aku. Dalam krisis
dalam ketakutan, kita tahu bahwa kadang-kadang kita tidak bisa mengenali Allah. Kita tidak mampu melihat bahwa Dia hadir. Bahkan ketika kehadirannya itu melalui cara-cara yang spektakuler, cara-cara yang hebat, kita malah berpikir itu sesuatu yang lain, kuasa-kuasa yang lain. Sekarang kita belajar bahwa ketakutan dan keraguan justru seharusnya menolong sensitivitas kita akan kehadiran Allah justru semakin bertumbuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biasanya seorang pendeta kalau melakukan percakapan dengan orang yang takut atau orang yang bimbang, maka nasihat yang disampaikan adalah jangan takut, jangan bimbang. Tetapi saya belajar dari teks kita hari ini, justru ketika saya takut, ketika umat yang saya dampingi takut, orang yang saya kenal takut, maka menjadi tidak manusiawi kalau saya mengatakan jangan takut. Sekarang saya justru mau mengajak kita semua, bahkan diri saya sendiri, untuk mengatakan saya takut, saya bimbang, saya ragu, dan saya tidak mampu menolak itu. Tetapi saya tahu, saya tidak takut sendirian, saya tidak bimbang sendirian, saya tidak meragu sendirian. Ada banyak orang yang sekarang mengalami yang seperti saya alami. Dan saya percaya bahwa ketakutan, keraguan ini, kalau saya kelola dengan baik, saya pakai untuk mencari Allah, saya pakai untuk terus mengenali Dia, mencari Dia dalam setiap hal yang hadir di dalam hidup saya, maka ketakutan, keraguan ini bisa menolong saya semakin bertumbuh di dalam iman. Karena itu kalau kita sekarang sadar bahwa kita takut, kita sekarang sadar bahwa kita bimbang, kita ragu akan masa depan kita, marilah kita berdoa seperti Petrus dan mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya Tuhan yang hadir menolong Petrus juga hadir menolong Bapak, Ibu, dan saya dalam ketakutan dan keraguan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah menghibur dan menguatkan kami melalui pembacaan yang kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Terima kasih karena kami ditolong untuk mengenali ketakutan dan keraguan kami. Kami diingatkan untuk tidak menolak dan merasa diri seorang yang berani. Tetapi kami mau merangkul ketakutan, merangkul keraguan akan masa depan, kebimbangan, ketidakpastian ini. Dan di dalamnya kami terus mencari Engkau. Kami terus mengasah, menumbuhkan sensitivitas kami untuk mengenali berbagai ragam kehadiran-Mu, bahkan melalui cara-cara yang tidak pernah kami pikirkan. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami, supaya dalam setiap keraguan dan ketakutan, kami dimampukan untuk berdoa seperti Petrus. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam rangka mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang kita nyatakan melalui persembahan syukur kita yang dikumpulkan di rumah masing-masing, yang nantinya akan kita kumpul bersama ketika ibadah dapat kembali dilakukan bersama. Persembahan syukur juga dapat dikumpulkan melalui transfer ke rekening bank gereja berikut ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nas persembahan syukur ini yang terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait yang ketiga. Hidup kita yang benar. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, anugerah terindah datang daripadamu. Kini kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengurapinya. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pimpinan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih karena Tuhan terus memelihara, menopang, dan menguatkan kami. Ketika kami sakit, Tuhan menemani. Ketika kami dalam kedukaan, dalam kesulitan, Tuhan menghibur dan menguatkan. Ketika kami kekurangan dalam berbagai hal, Tuhan mencukupkan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk minggu yang sudah kami lewati dengan berbagai kesusahan dan juga sukacita di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan menopang kami, Tuhan menopang anak-anak kami, Tuhan menopang kehidupan pelayanan di gereja Tuhan. Hari ini kami mau bawa syafaat kami. Kami mau bersyukur untuk para pelayan Tuhan di GKP Jemaat Dayakolot, untuk Bapak Pendeta Cliff bersama dengan Ibu dan anak-anak, juga Bapak Ibu Penatua yang melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara yang telah membantu dalam proses ibadah secara online.
Tuhan, terima kasih karena Tuhan terus mengaruniakan kesehatan, sukacita dan kegembiraan hati kepada saudara-saudara kami ini, juga kepada para pelayan yang lainnya. Kami mau datang kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Secara khusus kami mendukung di dalam doa saudara kami Ferdi yang baru saja dirawat di rumah sakit dan sudah pulang ke rumah. Tuhan berkati pemulihannya, Tuhan beri kesabaran, Tuhan berkati obat-obatan, makanan dan minuman yang ia konsumsi untuk mendatangkan pemulihan. Kami mohon pertolongan Tuhan juga untuk saudara-saudari kami yang lain yang juga ada dalam keadaan lemah secara fisik. Engkau yang sedang memulihkan mereka Tuhan dengan cara-Mu. Biarlah Tuhan juga yang menopang, menguatkan anggota keluarga yang merawat dan mendampingi, Tuhan yang memberi kesabaran. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan usia dan kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati, Tuhan yang akan terus menopang, memelihara dalam kehidupan setiap saudara-saudari kami ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih terus melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Ini tidak mudah Tuhan, kiranya Kau yang terus memberikan kegembiraan hati kepada mereka, memberikan kesehatan, dan Tuhan tolong kami juga sebagai orang tua, supaya kami punya kesabaran, punya daya tahan untuk mendampingi anak-anak kami di sekolah. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk gereja GKP yang sudah mulai melakukan ibadah offline. Tuhan berkati para pelayan, Tuhan berkati anggota jemaat supaya semuanya sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami juga mohon pertolongan Tuhan untuk pergumulan yang kami hadapi masing-masing di tempat kami Tuhan. Apapun itu kami percaya bahwa tangan pertolongan Tuhan sedang hadir bagi kami. Biarlah iman kami terus berkembang, terus bertumbuh, bahkan dalam ketakutan dan keraguan kami ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden bersama dengan wakil dan juga jajaran menterinya. Tuhan tentu tidak mudah mengelola negara dalam keadaan seperti ini. Karena itu kami mohon Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat, dan Tuhan yang menopang apa yang baik yang sedang mereka kerjakan. Biarlah kami sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, Tuhan mampukan juga untuk terus saling bahu-membahu, untuk saling memberikan bantuan, terutama ketika di sekitar kami ada yang mengalami kesulitan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan menutup kebaktian kita dengan menyanyikan NKB 116, bait yang pertama yang berjudul Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan kembali memasuki pekan yang baru. Kita belajar hari ini bahwa dalam keraguan, dalam ketakutan, dalam kebimbangan, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang, kita tidak sendirian, tetapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Mari kita terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
serta pemeliharaan dan penyertaan Roh Kudus, senantiasa ada bersama dengan kita sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.